Bayangkan ini, malam sudah larut. Tugas hari ini sebagian besar belum selesai, tapi tubuhmu sudah capek. Kamu bilang, istirahat bentar lalu rebahan sambil buka HP. Satu video lucu, satu scroll timeline, satu episode drama. Tahu-tahu jam sudah lewat tengah malam. Besok paginya kamu bangun terlambat, buru-buru dan menyalahkan pagi yang berantakan. Padahal seringkali masalahmu bukan di pagi hari, tapi di malam sebelumnya. Masa depanmu pelan-pelan dibentuk, bukan hanya oleh apa yang kamu lakukan saat matahari terbit, tapi juga oleh apa yang kamu lakukan ketika semua orang mulai tertidur. Di video ini, kita akan bahas 6 kebiasaan malam yang diam-diam nentuin masa depanmu. Bukan ritual yang ribet, bukan juga hal estetik buat dipajang di Instagram. Ini kebiasaan sederhana yang bisa kamu lakukan di kamar kos sempit sekalipun, yang pelan-pelan mengubah cara kamu menutup hari, dan akhirnya cara kamu memulai hari berikutnya. Kalau kamu konsisten, beberapa minggu dari sekarang kamu akan sadar, malam yang tadinya cuma waktu menghabiskan energi, sekarang jadi waktu mengatur arah hidup. Kebiasaan pertama, punya jam tutup hari, bukan kerja sampai otak habis. Banyak orang mengira produktif itu berarti kerja sampai malam, sampai mata perih, sampai ketiduran di depan laptop. Padahal otak yang dipaksa terus menyala tanpa batas malah bikin kualitas kerja turun dan besok paginya hancur. Orang yang tahu cara bermain jangka panjang punya satu aturan. Ada jam mulai, ada jam selesai. Misalnya kamu putuskan jam 9 atau jam 10 malam adalah jam tutup kerja. Setelah jam itu, kamu berhenti menambah tugas baru. Bukan berarti kamu langsung tidur, tapi kamu mengubah mode. Dari mode mengejar ke mode menutup, mengevaluasi dan memulihkan diri. Kebiasaan kedua, merapikan ruang dan menyiapkan panggung untuk besok. Kelihatannya remeh, tapi cara kamarmu terlihat malam ini sangat menentukan bagaimana perasaanmu ketika bangun besok pagi. Sebelum tidur, luangkan 5-10 menit untuk melakukan riset kecil. Matikan dan rapikan kabel, susun buku di meja, buang sampah, siapkan tas atau laptop yang akan dibawa, mungkin juga pakaian yang mau dipakai besok. Tujuannya sederhana, ketika kamu bangun, kamu tidak disambut oleh kekacauan yang menguras energi sejak menit pertama. Kamu disambut oleh ruang yang bilang, aku siap membantumu jalan lagi. Kebiasaan ketiga, menutup hari dengan refleksi singkat, bukan cuma dengan scroll tanpa henti. Kalau kamu perhatikan, banyak orang tidur dengan 2 teman setia, penyesalan dan kekhawatiran. Mereka memikirkan apa yang salah hari ini dan apa yang menakutkan tentang besok, lalu berharap mimpi bisa menyelamatkan semuanya. Coba ganti pola ini. Ambil buku kecil atau aplikasi catatan. Sebelum tidur, tulis 3 hal. 1. Apa yang berjalan baik hari ini, sekecil apapun. 2. Apa satu hal yang bisa kamu pelajari. 3. Apa satu hal yang akan kamu coba perbaiki besok? Tidak perlu indah, tidak perlu panjang. Dengan cara ini, setiap hari tidak cuma lewat, tapi meninggalkan jejak pelajaran. Kebiasaan keempat, merencanakan hari esok dengan brutal jujur. Malam adalah waktu terbaik untuk menyusun rencana besok, karena kamu sudah melihat sendiri seberapa banyak energi dan waktu yang benar-benar kamu punya hari ini. Bukan lagi rencana optimis tanpa realitas. Ambil kertas atau to-do list, tulis semua yang ingin kamu kerjakan, lalu potong sampai tersisa 3-5 hal yang benar-benar realistis. Dari sana, lingkari satu hal yang paling penting, yang kalau selesai kamu bisa menyebut besok sebagai hari yang berhasil. Ketika kamu tidur dengan rencana yang jelas, otakmu berhenti muter-muter di malam hari, dan besok paginya kamu tidak lagi kebingungan harus mulai dari mana. Kebiasaan kelima, menenangkan otak dari layar sebelum tidur. Otakmu bukan mesin yang bisa langsung off begitu lampu dimatikan. Kalau 5 menit sebelum tidur kamu masih melihat layar terang dengan konten penuh drama, konflik, dan emosi, jangan heran kalau otakmu sulit diam. Coba pasang aturan. 30-60 menit sebelum waktu tidur, masuk mode no screen. HP dijauhkan, laptop ditutup. Gantilah dengan aktivitas yang menurunkan kecepatan otak, membaca buku ringan, stretching, berdoa, journaling, atau sekedar duduk diam di tempat tidur sambil tarik nafas pelan. Kebiasaan ini tidak hanya bikin tidurmu lebih nyenyak, tapi juga bikin kamu bangun dengan kepala yang gak berat. Kebiasaan keenam, menghargai tidur sebagai investasi bukan sisa waktu. Banyak anak muda memperlakukan tidur seperti jatah yang boleh dipotong seenaknya.
begadang demi drama, game, atau kerjaan yang sebenarnya bisa diatur ulang. Masalahnya, kurang tidur bukan cuma bikin ngantuk, dia mengacaukan fokus, emosi, nafsu makan, bahkan kemampuanmu mengambil keputusan. Orang yang serius dengan masa depannya jarang bermain-main dengan jam tidurnya. Mereka mungkin masih punya hari-hari lembur, tapi sebagai pengecualian, bukan kebiasaan. Usahakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari dengan durasi yang cukup buat tubuhmu. Semakin konsisten ritme tidurmu, semakin kuat fondasi hari-harimu. 6 kebiasaan malam ini terdengar sederhana dan bahkan membosankan. Tidak ada yang spektakuler, tidak ada yang langsung bikin rekeningmu berlipat ganda dalam seminggu. Tapi justru disitulah kekuatannya. Malam adalah saat kebanyakan orang mulai menurunkan standar. Sudah malam, bebaslah mau ngapain. Padahal di saat yang sama, kamu bisa pelan-pelan menarik garis hidupmu sedikit lebih rapat, sedikit lebih jelas. Perbedaan kecil yang kamu buat di 2 atau 3 jam sebelum tidur, kalau diulang setiap hari akan menumpuk jadi perbedaan besar beberapa tahun dari sekarang. Kamu tidak perlu langsung menerapkan semua kebiasaan ini malam ini juga. Pilih 2 yang paling mudah. Mungkin merapikan kamar dan menulis refleksi singkat, atau mematikan layar lebih cepat dan menentukan jam tutup hari. Jalani selama 7-14 hari sampai terasa lebih natural. Setelah itu, tambahkan 1 kebiasaan lagi. Ingat, tujuanmu bukan punya malam yang perfeksi, tapi malam yang sedikit lebih sadar dari sebelumnya. Beberapa bulan dari sekarang, kamu mungkin masih tinggal di rumah yang sama, masih kuliah atau kerja di tempat yang sama, masih lewat di jalan yang sama setiap hari. Tapi kalau kamu setia menjaga malam-malammu, kamu akan merasakan perubahan halus. Kamu bangun dengan lebih tenang, lebih tahu apa yang kamu lakukan dan lebih jarang merasa dikejar-kejar hari. Karena tanpa disadari, lewat 6 kebiasaan malam yang kelihatannya kecil ini, kamu sedang melakukan satu hal besar, yaitu mengambil alih cara kamu menutup hari. Dan dengan itu, cara kamu membangun masa depanmu sendiri.